Halo semuanya, perkenalkan kami dari Mountain Research Group yang terdiri dari Jacob, Stefan, saya sendiri Michael, dan Syakil. Dan hari ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami untuk mata kuliah IF 3211 Komputasi Domain Spesifik. Next. Nah, jadi dalam biologi, memahami perkembangan siklus sel seperti fase G1, S, dan G2 ini sangat krusial. Disregulasi atau ketidaknormalan pada fase-fase ini diyakini sebagai langkah awal dari terbentuknya hal-hal seperti kanker, invasi tumor, hingga metastasis. Selain itu, identifikasi perubahan ini juga penting untuk melihat bagaimana suatu obat bekerja melawan sel tersebut. Nah, biasanya ilmuwan menganalisis siklus ini menggunakan grafik histogram dari kandungan DNA sel. Namun, ada satu masalah utama. Analisis visual yang murni itu ya sangat tidak akurat. Karena sel itu merespons pewarna fluorescence dengan cara yang berbeda, batas antara fase G1, S, dan G2 itu jadi kayak menjadi saling tumbang tindih di grafik. Oleh karena itu, kami mengembangkan pendekatan matematis dan komputasi untuk memisahkan dan mengestimasi presentasi sel di setiap fase secara presisi. Next. Untuk mengatasi masalah tumpang tindih visual tadi, proyek kami menggunakan pendekatan komputasi yaitu pemodelan Dean Jet-Fox untuk melakukan curve fitting atau pencocokan kurva pada data histogram. Nah, jadi secara matematis, algoritma ini memecah distribusi DNA menjadi beberapa komponen utama. Populasi sel pada fase G1 dan G2 atau M ditangkap dan dimodelkan menggunakan kurva distribusi probabilitas Gaussian. Kemudian, untuk populasi sel pada fase S yang menyebar di antara kedua puncak tersebut, model memanfaatkan fungsi polinomial kuadratik. Algoritma ini juga cukup tangguh karena ikut memodelkan anomali seperti debris dan background. Nah, jadi pada akhirnya, semua parameter ini dihitung dan dioptimisasi menggunakan metode least squares berbobot. Ditambah dengan regularisasi ringan untuk memastikan hasilnya tetap logis secara biologis. Next. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur kerjanya. Jadi, pertama, kami mengambil file VCS dari dataset public Zenodo dengan ID sekian, kemudian mengidentifikasi channel PIA yang menginterpretasikan kandungan DNA menggunakan script inspect FCS metadata. Lalu, kedua, data diproses, nilai non-finite dan negatif difilter, lalu dibangun histogram 256 bin menggunakan persentase 0,5 hingga 99,5 untuk membuang outlier. Lalu setelah itu, model Dien Fox itu diinisiasi dan dioptimalisasi menggunakan least square berbobot, menggunakan komponen G1, S, G2, debris, dan juga background. Lalu outputnya, terakhir, itu akan dihasilkan estimasi persentase tiap fase, metrik kualitas fitting, serta visualisasi kurva estimasi. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait model dan notebook yang dibangun pada proyek ini. Di sini kita bisa melihat model yang dibangun atau DNJetFox pada DNJetFox.py. Di sini kita sudah membangun model DNJetFox sederhana dengan histogram model. Dan untuk G1, G2M-nya kita menggunakan area normalized Gaussian populations. Di sini bisa dilihat untuk keseluruhan algoritma dari DNJetFox modelnya yang akan digunakan pada notebook kita. Selanjutnya, di sini kita akan melihat keseluruhan notebook. Nah, notebook ini pada dasarnya itu mengubah data flow cytometry menjadi gambaran distribusi fase siklus sel, di mana data PIA dari setiap sampel itu diringkas menjadi histogram DNA content, lalu histogram tersebut kami analisis dengan model DNJetFox tadi yang sudah dibuat untuk memperkirakan beberapa proporsi sel yang berada pada fase G1, S, dan G2M. Nah, bagian di sini di awal kita melakukan analisis beberapa 8 histogram untuk 8 sampel, kondisi AI dan kondisi AX pada 0, 24, 48, dan 72 jam sesuai pada dataset yang diberikan. Lalu, kenapa penting? Karena dari bentuk histogram ini kita bisa melihat struktur dasar data sebelum kita lakukan fitting kemudian. Nah, puncak utama yang berkaitan dengan G1 atau area tengah yang dapat mewakili fase S serta intensitas yang lebih tinggi yang berkaitan dengan G2M. Nah, histogram ini juga membantu melihat apakah data terlihat bersih, memiliki noise, atau tidak ideal, dan lainnya. Nah, setelah itu, kita melakukan fitting dan JetFox pada setiap histogram. Model ini tidak hanya mencari satu kurva total, tapi juga memecah histogram menjadi beberapa komponen G1, S, G2M, debris, dan background-nya. Nah, G1 dan G2M itu direpresentasikan sebagai puncak, sedangkan fase S-nya dipresentasikan sebagai distribusi berikut di antara keduanya. Nah, debris dan background digunakan untuk menampung sinyal teknis
agar tidak langsung dihitung sebagai fase biologisnya pada sel. Nah, visualisasinya penting karena histogram observe dibandingkan dengan kurva total masing-masing komponen, dari sana kita bisa melihat apakah modelnya itu benar-benar mengikuti data atau tidak, karena area histogram ini yang sudah dibangun menjelaskan komponen S dan apakah ada kontribusi debris atau background yang cukup besar. Nah, dengan kata lain, plot ini itu membantu menilai apakah angka persentase fase yang dihasilkan model masuk akal secara visual. Nah, hasil fittingnya kemudian kita rangkum dalam tabel, dan dari hasil analisis itu kondisi AI menunjukkan pola yang cukup kuat. Nah, karena proporsi G1-nya meningkat dari waktu ke waktu, sementara fase S-nya menurun. Artinya menurut model, histogram yang AI semakin didominasi oleh populasi yang berada pada kandungan DNA seperti fase G1, terutama pada time point lebih lanjut. Nah, kesimpulannya adalah kami berhasil membuat dan menerapkan model Dehn-Fox sederhana untuk menganalisis histogram PIA dari data flow cytometry. Nah, model yang dibuat itu juga mampu memecah distribusi DNA konten menjadi komponen G1, S, dan G2M, serta menambahkan debris dan background agar sinyal teknisnya yang diproduksi tidak langsung dianggap sebagai fase biologis. Dengan demikian, notebook yang kita bangun juga menunjukkan bahwa model Dehn-Fox dapat digunakan sebagai pendekatan komputasional untuk mengestimasi distribusi fase sickle cell dari data flow cytometry. Namun, hasilnya tetap perlu dipahami sebagai estimasi model dan bukan sebagai ground truth biologis. Untuk menggunakan web ini, pertama, pengguna dapat menentukan sumber dataset yang akan digunakan. Ada Zenodo dataset yang sudah disediakan. Ada juga CSV upload jika pengguna ingin mengupload data CSV-nya. Mari kita misalkan menggunakan Zenodo dataset dengan default dataset yang paling atas ini. Kemudian setelah itu, pengguna dapat mengatur strategi parameternya. Ada auto estimated, atau pengguna dapat mengset manual G1 min dan G2 m min-nya. Saya contohkan dengan auto estimated saja. Setelah itu, pengguna dapat melakukan fit dataset untuk melihat hasil fit datasetnya. Oke. Setelah sumber data dipilih, kemudian fit dataset juga menghasilkan kurva seperti ini. Web akan mengirimkan histogram dan parameter awal ke backend. Kemudian setelah fitting selesai, web menampilkan grafik dan kurva model. Grafik ini adalah pusat interpretasi karena memperlihatkan hubungan langsung antara data flow cytometry dan hasil pemodelannya. Pada grafik utamanya di sini, histogram menunjukkan jumlah event cell pada rentang intensitas DNA tertentu. Histogram adalah bar-bar abu-abu yang menjadi background pada kurva ini. Kemudian fungsi histogram adalah menunjukkan bentuk asli distribusi DNA sebelum interpretasi model dilakukan. Kemudian, di atas histogram ini, web menampilkan garis total fit. Garis ini menunjukkan kurva keseluruhan yang dihasilkan oleh model Dehn-Fox. Fungsi total fit adalah memperlihatkan seberapa dekat model mengikuti bentuk data observasi. Selain grafik utama, web juga menampilkan grafik residual. Ya, grafik residual menunjukkan selisih antara data observasi dan hasil model pada setiap bin. Jika residual mendekati 0 di banyak area seperti ini, model cukup mengikuti histogram. Jika residual besar pada area tertentu, berarti ada bagian histogram yang belum dijelaskan dengan baik oleh model. Setelah grafik dibaca, pengguna dapat melihat ringkasan persentase fase siklus sel. Web menampilkan estimasi proporsi G0, G1, S-phase, dan G2M-nya. Ini adalah output utama dari use case Dehn-Fox. Kemudian, web juga menampilkan metric fitting seperti R-square, RMSE, reduce G-square, G2G1 ratio, dan debris percentage-nya. Untuk use case eksperimen yang lebih realistis, kita akan membandingkan dua dataset. Perbandingan dua dataset ini berfungsi agar untuk use case eksperimen yang lebih realistis, kita dapat membandingkan dua dataset. Perbandingan dua dataset berfungsi supaya kita dapat melihat perubahan distribusi fase siklus sel antar kondisi. Misalnya untuk dataset yang ini, ringkasan fase menunjukkan bahwa G1 sekitar 60,9%, S-phase-nya 34%, dan G2M-nya sekitar 5,1%. Jika kita mengganti dataset, kita gunakan dataset yang ini, kemudian memfit datasetnya, dapat dilihat bahwa setelah diganti, hasilnya bergeser dengan G1 naik menjadi 85%, S-phase-nya turun menjadi 11,8%, dan G2M-nya sekitar 3,3%. Sekian demo dari saya. Terima kasih.
Baik, dan dengan selesainya demo, ini juga mengkonklusikan demo presentasi untuk tugas besar kami. Sekali lagi, kami adalah Mountain Research Group dan kami mengucapkan terima kasih karena Anda telah meluangkan waktu untuk memberikan perhatian Anda untuk presentasi ini. Sekian dan terima kasih.